Sobat Anugerah, kembali lagi pada podcast hari ini dengan podcast Sapa Sehat bersama Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Baik, untuk sahabat Anugerah di rumah, tema pada podcast hari ini sangat menarik nih. Apa sih temanya? Yaitu tentang vaksinasi HPV untuk anak dan dewasa. Siapa, kapan, dan kenapa? Baik, mungkin bagi para sahabat Anugerah di rumah belum familiar ya, atau belum begitu tahu tentang apa sih itu vaksin HPV. Jadi vaksin HPV itu merupakan vaksin yang melindungi tubuh dari infeksi HPV atau Human Papillomavirus yang biasanya memakan atau menginfeksi pada area atau organ seksual dan organ reproduksi. Baik, langsung saja untuk lebih detailnya kita akan membahas tema kali ini bersama dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Anugerah Kota Pekalongan. Ada Dr. Agung Nugroho Wicaksono, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada dokter spesialis anak Rumah Sakit Anugerah, ada Dr. Shiran Amalina, Magister Science, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Ya, saya dokter ya. Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja untuk sesi yang pertama itu tentang vaksin HPV nih dokter nih. Sebenarnya vaksin HPV itu apa sih dok? Lalu kenapa pada akhir-akhir ini menjadi pembahasannya serius di bidang kesehatan nih dokter? Baik. Jadi sebetulnya HPV itu bukan baru-baru saja, ya. Vaksin HPV ini sudah lama, sudah diluncurkan sudah puluhan tahun, ya. Cuman memang sekarang awareness masyarakat baru lebih meningkat ya salah satunya berkat media sosial ya. Terus ya terkadang memang tragedi itu bisa memberikan suatu boost pada sesuatu yang lain. Jadi mungkin dulu pernah dengar dulu ada artis yang meninggal karena kanker serviks. Nah, salah satu yang seperti itu kemudian semua pada aware tentang kanker serviks. Ya lebih banyak yang kemudian mengetahui, terus pingin cari tahu apa sih kanker serviks itu. Loh, kok ternyata kok ada pencegahannya gitu ya. Dan jadi vaksin HPV itu untuk memerangi tadi sudah disebutkan Human Papillomavirus. HPV itu sebetulnya adalah suatu virus yang umum yang bisa ada di mana-mana ya. Cuman memang penularannya mostly memang seksual. Itu mostly seksual ya. Walaupun memang bisa secara teori itu ditularkan melalui pakaian, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Jadi kalau sekali kena lewat baju gitu atau itu kemungkinan kecil. Dan tidak semua HPV itu menyebabkan kanker ya. Jadi HPV itu berbagai macam tipe ya. Jadi kita kalau bilang tuh ada ayam tuh macam-macam ya, ada ayam kampung, ada ayam lehorn gitu, ayam negeri, ada ayam kate, ada ayam hutan ya seperti itu. Jadi di sini HPV itu berbagai macam ya, puluhan tipe. Tapi yang paling berbahaya ada dua, tipe 16 dan tipe 18. Dan ini yang paling menyebabkan kanker pada mulut rahim. Oke. Tipe-tipe yang lain itu umum terjadi kalau terjadi infeksi itu biasanya tidak memberikan kelainan menjadi keganasan seperti tipe 16-18, tapi gangguannya adalah gangguannya itu kita biasanya menyebutnya kutil. Nah, seperti itu. Oke. Ya, jadi sebetulnya bukan baru-baru saja, tapi awareness kita yang memang baru kita tahu, oh ternyata bisa loh kita mencegah kanker gitu ya, dan jelas akan lebih bagus mencegah daripada mengobati gitu. Iya, sebenarnya satu hal lagi, bukan hanya kanker serviks yang terkenal kan kanker serviks nih, tapi sebenarnya bisa juga menyebabkan kanker lainnya. Jadi seperti kanker pada anus itu lubang dubur ya gitu. Kemudian juga ada kanker orofaring meskipun presentasinya tidak terlalu tinggi.
ada kanker pada area vagina ya, bukan serviks itu kan dinding rahim, jadi lebih naik. Nah ini di sisi depannya, di dinding rahimnya. Ada juga kanker penis. Nah, jadi sebenarnya bukan cuma kanker serviks yang paling terkenal, memang presentasi paling tinggi itu kanker serviks. Kemudian presentasi kedua itu di kanker anus. Nah, kemudian berikutnya presentasi ada di kanker orofaring. Nah, untuk yang kanker lainnya memang kecil angkanya, tapi tetap ada kasusnya. Jadi yang paling banyak ini ke kanker serviks. Memang kanker serviks, tapi bukan berarti hanya cuma kanker serviks, tapi ada beberapa kanker lainnya. Iya, baik. Tadi kan udah jelaskan untuk virus HPV itu bisa menyebabkan kanker serviks nih dokter. Kemudian ada yang banyak beredar kabar kalau kanker serviks sendiri itu merupakan penyebab kematian tertinggi pada perempuan di Indonesia ya dokter. Jadi memang seberbahaya itu ya dokter? Iya. Kalau untuk wanita nomor 1 bukan kanker serviks, masih kanker payudara. Serviks salah satunya soalnya dia silent killer kan istilahnya, karena biasanya tidak disadari sampai gejalanya sudah cukup Jadi parah. lebih tepatnya salah satu penyebab kematian tertinggi, ya, bukan yang paling tinggi. Memang sangat berbahaya Iya. ya makanya. Iya. Betul. Pertanyaan kepada Dokter Agung ya dok ya. Ya. Jadi ini ada pertanyaan apakah laki-laki bisa tertular virus HPV? Ya, tadi Dokter Sinin sudah mengutip sedikit bahwa penyakit HPV itu, penyakit yang diakibatkan HPV itu tidak hanya kanker serviks, tapi bisa juga pada vagina ya, pada bibir vagina, terus kemudian bisa pada anus ya, terus kemudian bisa juga pada orofaring ya, jadi bagian tenggorokan yang di belakang. Jadi apakah itu hanya pada perempuan? Tidak, laki-laki juga bisa terkena gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan virus HPV ini hanya membuat penyakit pada perempuan, laki-laki juga bisa menjadi suatu penyakit. Maka kita juga merekomendasikan untuk laki-laki pun dilakukan vaksinasi untuk HPV. Dan kapan timingnya untuk pemberian vaksinasi? Itu kalau dari CDC itu badan dari Amerika ya, itu rekomendasinya adalah mulai dari usia 11 tahun sudah bisa dilakukan. Bahkan paling cepat bisa di 9 tahun. Nah nanti kalau untuk yang anak-anak dosingnya mungkin akan dosage-nya akan lebih pas, nanti dokter Sirin aja yang menjelaskan. Pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Agung, sebenarnya cara mengenali kita terkena virus HPV itu seperti apa ya dok ya? Oke, jadi HPV kita tahunya bagaimana sih tanda-tandanya? Memang gejala awal itu bisa dibilang tidak khas ya. Bahkan kalau masih dalam proses yang masih awal sekali infeksi HPV, itu ibunya ya atau orang yang terkena ini awalnya mungkin belum terasa apa-apa. Tapi kita tahunya terinfeksi HPV kalau kita bisa ngelihat langsung ya, kalau yang di kulit jadinya kutil. Jadi kita bisa meraba tuh ada benjolan ya. Kutil itu sudah suatu tanda itu kena HPV. Cuman kan belum tentu itu HPV yang menyebabkan kanker. Begitu juga pada wanita. Awalnya terkena infeksi HPV seperti apa sih? Biasanya keputihan. Awalnya kita belum tahu nih ini karena apa. Bisa aja keputihan kan macam-macam ya. Bisa karena pemakaian produk-produk kewanitaan, bisa karena hygiene pribadi yang kurang baik gitu ya. Itu keputihan tuh. Awal semua sama nih keputihan, gejalanya keputihan. Nah, cuman HPV itu nanti akan ada lesinya atau ada tandanya yang kalau di kewanitaan ya sama seperti kutil. Nah, jadi kalau semisal meraba pada bagian vagina yang biasanya kulit itu lembut, kok teraba sedikit kasap ya, kayak kasar gitu kulitnya. Nah, itu tanda-tanda tuh, jangan-jangan memang sudah ada HPV. Nah, tipenya apa kita tidak bisa tahu langsung begitu saja. Nah, sekarang itu sudah ada pemeriksaan banyak di puskesmas, bahkan sudah diperiksa HPV DNA.
DNA HPV untuk tipe 16 dan 18 khususnya. Itu. Nah, itu memang salah satu deteksi dini yang dilakukan saat ini. Nah, kalau kita mau melihat apakah sudah ada perubahan ke arah keganasan, merubah sel-sel yang ada di kanker di mulut rahim menuju ke arah keganasan, itu harus butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Tuh. Lebih lanjutnya apa? Kita bisa lakukan pap smear gitu ya. Terus kita juga bisa lakukan, kalau pemeriksaan yang lebih sederhana mungkin kita bisa lakukan IVA ya. Oke. Bisa kita kombinasi juga, kita bisa lakukan itu semua di sini, bisa pap smear dengan IVA, bisa kita combine lagi dengan kolposkopi ya. Karena dengan kolposkopi itu kita bisa melihat langsung serviksnya dan itu nanti kelihatan tuh ya. Jadi kita punya alat yang seperti itu. Apa tuh dok bedanya dok? Tadi IVA, pap smear, kolposkopi secara ini jelas dok. Oke, jadi IVA itu kita melihatnya itu secara langsung dan hasilnya saat itu juga. Karena kita melihat reaksi dari suatu reaksi jaringan dari asam asetat yang kita oleskan pada mulut rahim ya. Apabila memang di situ ada suatu kelainan perubahan seluler, maka akan terjadi reaksi perubahan yang menjadi lebih putih. Dan itu nanti terlihat langsung. Jadi kita bisa langsung. Jadi memang itu sensitivitasnya itu sangat tinggi. Tapi kita hanya bisa melihat, oke, ini sudah mulai ada kelainan nih selularnya. Tipenya kita tidak tahu. Jadi nggak spesifik gitu ya dok tidak ya? Tidak spesifik, tapi sangat sensitif. Oh berarti kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Ya. Nah, kolposkopi itu kita memberikan info ke pasien kita supaya tidak cuman ini loh katanya dokter tuh begini ada perubahan, tapi kan ibunya nggak bisa lihat. Tapi kan dengan kolposkopi ibunya bisa melihat karena itu terekam di video, ibunya bisa melihat kita lagi ngapain di mulut rahimnya, kita berikan treatment apa, itu ibunya bisa melihat, bisa langsung kita lihat. Kita udah sering melakukan ini dan treatment kita langsung masuk ke treatment aja nggak apa-apa, saya singgung sedikit ya. Saya hanya spill aja sedikit bahwa yang namanya penanganan kanker mulut rahim apabila masih di stadium awal di bawah stadium 2 itu penyembuhannya bisa sampai 90%. Jadi penyembuhannya itu sangat-sangat bagus sekali. Sangat bagus. Kapan dok kita harus curiga sebagai perempuan nih, ini jangan-jangan kena kanker serviks gitu atau leher rahim gitu? Jadi kalau itu kita nggak bisa, ya tadi ya kalau gejala pasti kita tidak bisa tahu. Cuman kalau sudah sering keputihan, waduh, mending cek deh pap smear-nya gitu ya. Dan sebetulnya kapan kita sudah aware untuk melakukan pap smear ini yang harus lebih ditekankan. Kapan kita bisa melakukan pap smear sebaiknya itu kapan? Apabila seorang wanita itu sudah seksual aktif. Sebaiknya kalau sudah seksual aktif paling tidak 1 tahun gitu ya, pap smear. Itu rekomendasinya saat ini begitu. Tiap tahun ya dokter? Tidak, maksudnya sudah 1 tahun hubungan seksual secara aktif ya. Pengulangannya berapa? Bukan setiap tahun ya, gitu ya. Pengulangannya berapa dok? Nah nanti kita lihat hasilnya bagaimana pap smear-nya. Kalau pap smear-nya hasilnya bagus, ya nggak ada masalah, kita cek setahun lagi. Kita bagus lagi, cek lagi setahun lagi bagus, 2 tahun. Oke, terus nanti setelah 2 tahun dicek ulang lagi? Dicek 2 tahun. Berulang ya 2 tahun? 2 tahun berulang ya. Kalau yang perdarahan saat berhubungan atau saat koitus itu juga apakah merupakan salah satu tanda dari kanker serviks? Itu salah satu tanda betul, karena apabila sudah terjadi perubahan seluler yang signifikan pada sebuah mulut rahim, maka jaringan sel tumor dia itu tumbuh lebih cepat, tapi dia juga tidak sekuat jaringan asli. Jadi dia akan lebih mudah pecah sel-selnya, lebih mudah berdarah. Akhirnya pada saat hubungan seksual terus kemudian ketabrak ya, ada gesekan ya. Oke, akhirnya akan terjadi pendarahan ya. Walaupun tidak selalu, karena
keluar darah pada saat hubungan seksual tidak melulu hanya karena ada masalah pada mulut rahim, bisa juga lecet juga bisa gitu ya. Cuma salah satu ya salah dok. satunya. Salah satu. Jadi tidak bisa kita melihat tanda-tanda karena hubungan seks keluar darah itu pasti kanker mulut rahim. Oh enggak, lihat dulu dong gitu. Tapi boleh periksa dong dok kalau kayak gitu. Sebaiknya diperiksa. Cuman jangan langsung parno buka TikTok lihatnya. Waduh. Oh iya. Ini hubungan seks darah. Generasi tok ceritanya. Iya, buka TikTok, Instagram melihat ada yang ngomong begini langsung deh. Kepikiran. Dok, saya nggak bisa tidur dok datang ke sini. Ya memang begitu kalau mencari infonya separuh-separuh gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dulu karena melihat perubahan sel itu terjadinya suatu kelainan tuh nggak kemudian wah keluar darah, wah itu berarti kanker mulut rahim. Wah nggak bisa begitu. Kita lihat dulu historinya bagaimana ya, ada nggak memang riwayat keputihan lamanya ya, terus kemudian kita juga mengevaluasi faktor-faktor yang lainnya, misalnya salah satunya sudah pernah vaksin belum gitu ya, vaksinnya di usia berapa gitu ya. Nah kenapa tadi rekomendasi vaksin itu kok kita sarankan mulai dari umur 11 tahun, karena ternyata respon dari imunologis tubuh kita itu lebih bagus sehingga serologinya itu jadi lebih tinggi pada saat diberikan usia masih muda. Ada penelitian yang memang dari usia 9 sampai 14 tahun itu sistem imunnya paling baik terhadap si vaksin HPV ini. Jadi respon terbaik makanya hanya butuh dia 2 dosis pada anak karena dia menunjukkan respon yang paling baik. Jadi dari 9 sampai 14 tahun gitu. Range usianya ya dok? Range usianya betul. Tapi kalau di atas 14 tahun jadi udah usia 15 tahun ya dia harus ikut dosis dewasa. Oh, berarti 3 kali ya dok? 3 kali pemberiannya. Ya, cut off-nya di 15 tahun. Kemudian dokter Agung, apakah tadi kalau misal nih yang perempuan sudah kena virus HPV kemudian berhubungan ya dengan suaminya, apakah bisa menular dokter? Bisa. Bisa. Jadi Iya, karena penularannya kan lewat seksual, aktivitas seksual. Nah, seperti kita ketahui kan aktivitas seksual ini kan banyak ya, bukan hanya kelamin dengan kelamin ya. Jadi itu sebabnya ada juga HPV itu pada kanker pada orofaring ya, karena itu penularannya itu kan bisa kemana-mana. Tapi memang paling banyak tata caranya adalah lewat seksual. Gitu. Baik, kita bergeser ke dokter Shin ya dok ya. Yang sering kita dengar kan virus HPV ini bisa menyerang ke orang dewasa ya dok ya. Sebenarnya kemungkinan ada nggak sih untuk anak-anak itu bisa terkena juga dok? Tetap mungkin dong bisa terkena karena memang tidak hanya 100% dia dari seksual ya, tapi kadang-kadang ya contoh itu tadi wart ya kutil itu kan sebenarnya virus HPV juga ya, jadi masih mungkin terkena. Cuma di HPV 16 dan 18 itu kan yang terbanyak memang penularan secara seksual. Nah kenapa disarankan di anak-anak? Yang pertama tadi sistem imunnya lebih baik, yang kedua sedini mungkin sebelum aktivitas seksual gitu. Dia harapannya saat nanti dia dewasa, dia menikah, dia sudah punya perlindungan terhadap virus HPV gitu. Itu sebabnya kenapa disarankan di anak-anak. Tapi bukan berarti kalau anak-anak pasti aman dong 100% nggak akan kena, nggak juga. Karena tadi kita udah bahas tuh HPV itu kan banyak banget virusnya. Kalau kita ngomongin virus HPV bukan hanya 16 dan 18, jadi banyak banget ya, bisa terkena bisa. Tapi kalau untuk yang 16 dan 18 dia lebih banyak kan aktivitas seksual gitu. Ke orang dewasa ya? Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kan jadwal vaksin nih dokter. Untuk dewasa, apakah ada range waktu atau interval waktunya itu tiap berapa bulan sekali ya dokter ya? Ya. Untuk dewasa, vaksin itu kita berikan 3 kali ya dosisnya. Jadi ini istilahnya tuh 0. Ya, 0 itu pada saat kita ya 0 bulan, terus kemudian ada 1 sampai 2 bulan setelahnya, terus kemudian jadwal yang ketiga adalah 5 bulan setelah vaksin yang pertama ya. Jadi 0, 2, 6 itu yang paling sering kita pakai. Jadi kita suntik sekarang, nanti 2 bulan lagi suntik ya, terus kemudian 5 bulan dari vaksin pertama, jadi bulan ke-6.
Oke, jadi itu yang kita lakukan sekarang. Oh gitu. Nah, semisal nih dokter kalau lupa vaksin nih dokter, Lupa. bagaimana ya dokter ya? Ya lupa itu memang manusiawi ya. Tapi ya kalau jadwal pertama sama yang kedua tuh harapannya nggak lupa lah karena cuma beda sebulan 2 bulan ya. Oke, nah sekarang tantangannya itu memang kalau kemudian ke 6 bulannya ini kadang-kadang ada hal sesuatu yang tidak diduga ya. 1 lupa, 2 ternyata pas ada acara, dan yang lebih ekstrim lagi kok positif hamil gitu. Gimana dong gitu ya. Nah, jadi kalau semisal terjadi kehamilan setelah 2 kali dosis terus kemudian dia positif hamil, ini dosis ketiga kita harus tunda sampai kehamilannya ini selesai. Nunggu lahir dulu. Ya. Apakah perlu diulang? Tidak. Panjang tuh kehamilan sampai 40 minggu ya. Oke. Jadi kita tidak perlu mengulang dosis pertama dan yang kedua apabila kemudian kelupaan lebih dari 6 bulan. Itu enggak. Kita enggak perlu ulang lagi dosisnya, enggak. Kalau pas menyusui nggak apa-apa dok? Berarti? Menyusui boleh. Oh. Menyusui boleh. Aman ya dok ya? Menyusui aman. Jadi hanya hamil aja yang tidak boleh. Hamilnya ya, dok? jangan. Oke. Walaupun kadang-kadang bisa juga kejadian gini. Udah vaksin ternyata baru tahu kalau hamil padahal baru seminggu 2 minggu yang lalu nih vaksin gitu ya. Baru tahu, duh kok saya hamil. Iya. Bayi saya gimana? Kehamilan saya gimana? Nggak usah khawatir, tidak ada perlu tindakan apa-apa. Sampai sekarang pun tidak terbukti adanya suatu reaksi ya menyebabkan kecacatan, Efek sampingnya efek gitu sampingnya ya, dok? pada kehamilan itu sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan ke sana. Tapi itu juga alasan kenapa kita menunda karena belum ada bukti bahwa ini betul-betul aman selama kehamilan, maka kita tunda apabila terjadi kehamilan. Oke. Tapi juga begini, vaksin yang ketiga juga nggak boleh terlalu cepat. Jadi misal nih 0,2 udah suntik ya 0 bulan, kemudian bulan kedua udah suntik, terus kemudian entah ada gimana dia baru jarak 5 bulan dari yang pertama, jarak 4 bulan dari yang pertama dia udah vaksin lagi yang ketiga ya, entah dia salah ingat atau dia kemudian vaksin di kota lain lupa kartunya atau gimana lah ya ceritanya. Terus dosis ketiganya ini gimana dong dok? Udah selesai atau belum? Nah kalau terlalu cepat malah tidak baik. Jadi artinya harus diulang. Tidak dianggap gitu ya dok? Iya, nggak dianggap. Iya, karena respon serologinya justru di sini masih belum bagus. Jadi harus diulangnya harus lewat dari 5 bulan setelah yang pertama. Ya, jadi bulan ke-6 atau lebih gitu. Oke. Ya, jadi nggak masalah. Nah, kalau di anak nih jadwalnya agak beda ya. Karena kan 9 sampai 14 tadi cuma 2 kali. Jadi jaraknya itu yang pertama diberikan, kemudian yang kedua itu 6 bulan sampai 1 tahun kemudian. Gitu. Jadi cukup 2 kali, tapi bukan kayak dewasa tadi. Kalau dewasa kan 0, 2, 6. Kalau anak ini cukup 0, 6 saja. Jadi di bulan ke-0 sama di bulan ke-6. Iya, kalau misal terlewat ya Sama. Sama. Intinya sih sama. Sebelum dia 15 tahun ya, dia sama. Baik sahabat Anda, kita masuk ke segmen tanya jawab nih. Ini ada pertanyaan dari Instagram @centini_inta. Ini bertanya, bisa tidak ya dokter kalau HPV itu sekali aja dokter? Menikah cukup sekali. Vaksin HPV dewasa 3 kali ya. Jadi kalau sekali gimana nih dok? Kenapa? Kalau sekali gimana dok? Ya kalau sekali suntik memang 1 kali. Tapi nanti bulan kurang. ya bulan depan kita harus ulangi. Jadi kalau cuma sekali respon serologinya memang belum memberikan efek protektif yang panjang. Jadi tidak bisa cuma sekali. Jadi badannya kekebalan imunitinya belum terbentuk dengan baik gitu.
Kemudian ada pertanyaan kedua dari @sinta_puspita_. Dok, kalau sudah vaksin HPV ya, damar Gardasil 4 itu udah 3 dosis nih, udah selesai 3 dosis, apakah perlu melakukan vaksin HPV yang untuk Gardasil 9 nih, dokter? Saya nih. Iya. Ya. Jadi Gardasil 9, Gardasil 4 itu perbedaannya pada varian tambahannya. Kalau varian intinya yang 16, 18 itu pasti ada ya. Dan ini yang paling berbahaya. Oke, apakah perlu diulang? Sampai sekarang tidak ada rekomendasi untuk mengulang itu. Jadi tidak usah. Sudah vaksin HPV, mau yang 4 varian, mau yang 9 varian gitu ya. Itu no problem sebetulnya. Jadi kalau sudah vaksin ya sudah, bersyukur sudah. Nggak perlu diulang. Ini pertanyaannya terakhir ya sahabat Anugerah dari Edian Put. Ini menanyakan ya dokter ya, baiknya itu vaksin HPV 4 strain atau 9 strain ya dokter? Saya? Oke. Jadi begini, 4 strain, 9 strain. Kalau kita suruh milih dan kita belum vaksin, ya saya saranin yang 9. Yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap. Kenapa? Ya begini, jadi apakah setiap vaksin, setiap strain HPV itu terus kemudian bisa cross reaksi dengan strain yang lain? Jawabannya adalah tidak. Jadi semisal nih, kena HPV yang tipe 6, terus kemudian sudah sembuh, ini belum vaksin nih ceritanya. Terus kemudian ada HPV lagi yang tipe 11. Apakah orang ini sudah punya kekebalan pada yang tipe 11? Tidak. Gitu. Jadi semakin banyak strain yang dikenalin, maka tubuh kita akan lebih terlindungi karena imunitasnya akan masing-masing bagi setiap tipe-tipe dari HPV tersebut. Jadi kalau belum vaksin, saya sarankan yang tipe 9, ya, yang 9 strain. Ya, nanti ke depannya kalau ada yang 20 strain, 25 strain, ya nggak apa-apa, lebih lengkap, lebih bagus memang ya. Baik, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, untuk Dokter Shena bakal ada pesan atau untuk orang tuanya di rumah, dokter bisa disampaikan? Iya, jelas karena tadi kan respon imun terbaik di 9 sampai 14 tahun ya. Jadi lebih hemat juga itu cuma 2 suntikan. Jadi yuk kita vaksin HPV untuk anak-anak 9 sampai 14 tahun biar sudah terlindungin dan hemat cuma 2 suntikan aja. Suntikan aja ya dokter. Iya. Kemudian untuk Dokter Atma apakah ada pesan yang mau disampaikan? Baik, jadi untuk para ibu-ibu ya, kalau pasien saya ibu-ibu ya. Para ibu-ibu, Bapak-bapak juga boleh loh. bunda-bunda di rumah ya, maupun masih Bapak-bapak sayang istri nona-nona ya, semua nona ya. Jadi silakan vaksin HPV itu apabila memang sudah ada pengetahuannya dan sudah ada niatnya, silakan dilakukan. Karena itu akan bagus sekali untuk melindungi dari faktor resiko ke depannya ya, sehat serviks ya, kanker serviks, kemudian kutil-kutil yang lainnya ya, baik yang sudah seksual aktif maupun yang belum ya. Lebih baik langsung lakukan saja karena lebih cepat kita melindungi diri kita akan lebih bagus ya. Itu saja, dan silahkan datang saja ke Anugerah sewaktu-waktu. Baik, terima kasih dokter yang untuk pesan yang sudah sampaikan. Baik, bagi para sahabat Anugerah di rumah, kita tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari narasumber kami betapa pentingnya untuk melakukan vaksinasi dan screening terhadap virus HPV. Nah, kabar baiknya untuk di Rumah Sakit Anugerah sendiri menerima pemeriksaan ya, atau screening terhadap virus HPV dan juga vaksinasi. Di rumah sakit kami ada vaksinasi HPV 4 strain dan 9 strain nih teman-teman. Langsung aja ya datang ke Rumah Sakit Anugerah Kota Pekalongan. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat itu anugerah, ke anugerah aja yuk. Dadah.